Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, nomor NIM 211310154 dari Prodi D3 TLM. Cara sampling: 1. Siapkan alat dan bahan. Pertama, spray, tourniquet, kapas alkohol, kapas kering, dan tabung sampel. 2. Yakinkan posisi pasien serta arahkan pada posisi yang nyaman, dan pilihlah vena yang akan ditusuk. Sebelum menusuk vena, kencangkan strangle. 4. Pasang tourniquet dari lipatan siku. Jika perlu, pasien suruh mengepal. 5. Bersihkan kulit dengan kapas alkohol. 6. Tusuk vena dengan sudut 15-30 derajat antara jarum dan kulit. 7. Hisap darah sesuai volume yang dibutuhkan. 8. Lepas tourniquet. 9. Tarik jarum dari lokasi penusukan. 10. Bersihkan dengan kapas kering. 11. Darah yang sudah didapat tadi dipindah ke dalam tabung spesimen sesuai kebutuhan. 12. Homogenkan dan lalu beri label. Eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah yang terbentuk bikonkaf, tidak berinti, tidak bergerak, berwarna merah, dan memiliki sifat elastis. Fungsi eritrosit. Fungsi eritrosit adalah mengangkut hemoglobin dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Eritrosit. Tujuan pemeriksaan eritrosit adalah untuk memantau kadar sel darah merah dalam darah larutan. Pengencer yang digunakan adalah Hayem. Pipet. Untuk menghitung jumlah eritrosit menggunakan pipetoma eritrosit dengan skala 101. Eritrosit dihitung pada 16 kotak kecil dengan ukuran 0,05 x 0,05 mm pada 5 kotak sedang eritrosit dengan ukuran 0,20 x 0,20 mm. Nilai normal eritrosit adalah bayi baru lahir 4,8 sampai 7,2 juta sel mm. Untuk anak-anak 3,8 sampai 5,5 juta sel mm. Untuk pria dewasa 4,6 sampai 6,0 juta sel mm. Untuk wanita dewasa 4,0 sampai 5,0 juta sel. Jika eritrosit lebih normal disebabkan oleh polycythemia vera, hemokonsentrasi, penyakit kardiovaskular, sedangkan jika eritrosit menurun disebabkan oleh anemia, infeksi kronis, leukemia, dan kehamilan. Eosinofil. Eosinofil memiliki granula yang bersifat eosinofil. Larutan yang digunakan adalah larutan eosin dengan pipetoma berskala 11. Tujuan dari pemeriksaan eosinofil adalah untuk menentukan jumlah eosinofil dalam bentuk darah atau mendiagnosis masalah klinis terutama infeksi, parasit, dan alergi. Nilai normal eosinofil 50 sampai 350 sel mm. Penurunan dan peningkatan penusukan shock, penurunan shock, luka bakar, stres, peningkatan alergi, penyakit parasitik, dan asma. Pengertian leukosit. Leukosit adalah sel yang berperan dalam pertahanan tubuh berukuran lebih besar dari eritrosit, tidak berwarna, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ini contoh gambar. Jenis-jenis leukosit: basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Ini adalah contoh-contoh gambar tersebut. Fungsi leukosit: melawan sebagai mikroorganisme penyebab infeksi. Namun, agar dapat berfungsi dengan baik, jumlah sel darah putih harus normal. Ketika jumlah sel darah putih berkurang, daya tahan tubuh akan melemah sehingga tubuh rentan terkena infeksi. Nilai normal leukosit untuk dewasa 4,500 sampai 10.000 mikroliter darah. Untuk bayi 9.000 sampai 30.000 mikroliter darah. Untuk anak usia 2 tahun 6.000 sampai 17.000 darah. Anak usia 10 tahun 4.500 sampai 3.000
13.500 mikroliter darah. Pipet untuk pemeriksaan jumlah leukosit adalah pipetoma leukosit skala 11 dengan larutan trut. Penurunan dan peningkatan. Penurunan leukosit, anemia aplastik atau infeksi virus, peningkatan leukosit, infeksi akut, stres, pneumonia, anemia sel sabit. Pengertian trombosit. Trombosit atau keping darah adalah potongan-potongan kecil dari sitoplasma leukosit. Trombosit merupakan komponen paling penting. Fungsi trombosit. Fungsi trombosit adalah untuk membentuk sumbatan terhadap cedera valvular dengan cara melakukan pelekatan terhadap dinding pembuluh darah yang rusak. Melakukan pelekatan trombosit dengan trombosit sehingga terjadi pengumpalan trombosit dan reaksi pelepasan. Tujuan pemeriksaan trombosit. Menentukan jumlah trombosit. Pipet yang digunakan adalah pipetoma eritrosit dengan skala 101. Larutan yang digunakan adalah larutan Rice-Ecker. Nilai normal trombosit adalah 150.000 sampai 450.000 mikroliter. Peningkatan trombosit disebabkan polisitemia vera, trauma, tuberkulosis. Perbedaan penurunan trombosit disebabkan anemia, defisiensi zat besi, penyakit hati, penyakit ginjal, dan anemia aplastik. Retikulosit. Retikulosit adalah sel darah merah yang belum matang yang baru saja diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan melalui aliran darah. Sekitar 2 hari setelah produksi, retikulosit akan berubah menjadi sel darah merah matang yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Tujuan pemeriksaan retikulosit. Tujuan pemeriksaan adalah mendiagnosis anemia. Pemeriksaan retikulosit ada 2, yaitu dengan cara basah dan cara kering dengan larutan BCB Brilliant Crazy Blue. Nilai normal bayi baru lahir 2,5 sampai 6,5%. Untuk bayi 0,5 sampai 3,5%. Untuk anak-anak 0,5 sampai 2,0%. Untuk dewasa 0,5 sampai 1,5%. Penurunan anemia aplastik, anemia, defisiensi asam folat, virosis hati. Peningkatan anemia hemolitik, anemia sel sabit, anemia defisiensi zat besi. Sekian dari presentasi saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.